Salam sehat. Bandarmologi LAK ke-1 IPO 28 November 2018. Data sampai dengan tanggal 26 Juni 2025. Ya, kita lihat company profile. LAK ya, ini bergerak di bidang printing and document solution business and IT product service. Di sini Caroline Himawan Hidayat, Yosepin, Christine Herawati, dan yang PT ya, Serial System PT Ltd. Ini perusahaan mana ya? Ini yang perlu tahu, tapi ya udah nggak usah dibahas terlalu dalam ya, tapi untuk sekedar tahu aja. Nah, terus ini MCB juga apa ini MCB? Ini hal-hal yang tidak saya tahu. Ya. Nah, pemegang sahamnya ya, pemegang saham ini direksi terlibat, direksi masing-masing 14,6%, 14,6%, 29,29%, 29,2%. Jadi sini direksi cukup ya mungkin malah mayoritas ya, lebih dari 50%. Ini tambah 14 itu udah 43 tambah 14 ya, hampir 60% ya, jadi ya mayoritas ya, tambah dengan 15% ini punya serial sistem PTE Ltd ya. Ya, pada waktu berdiri bursa saham publiknya 25%. Ya, di sini saya tulis ya 21% ya. Jadi kebingungan ya. Kalau kita pedomannya ini ya kenyataannya 21,6%. Ya. Oh, mungkin ini yang kekinian ya. Ini yang kekinian, ini yang masa lalu. Ya, ini kekinian 25 kan? Ya, yang kekinian 25. Ini waktu IPO. Jadi sekitar berapa tahun yang lalu? 6 tahun yang lalu. Ya, hampir 7 tahun. Itu ya. Itu posisi pemegang saham. Ini PT anak perusahaan yaitu ya. Sentral Kreasi Inovasi, Sentral Mitra Logistik, Sentral Solusi Teknologi. Kita ke company profile yang lain. Jadi IPO tanggal 2 November 2018 dengan nama Sentral Mitra Informatika Tbk dengan underwriter KK Philip Sekuritas ya, dengan harga IPO di 285. Tadi telah disebutkan, ini adalah saham publik, ini founder share, ini yang saham publik kekinian 25,4, founder share-nya 74,6%. Ini underwriter-nya cuma KK ya, Philip Sekuritas. Ini dana reksa kita hapus, UOB Kaihan AI kita hapus karena memang bukan underwriter. Tadi ada perubahan kepemilikan saham yaitu 3,8%, ini 3,8%. Jadi founder share-nya berkurang 3,8%, saham publiknya bertambah 3,8%. Kita ke buyer dan seller ya. Di mana last price per hari Kamis 2025
Juni ya. Itu harga di 68 last price-nya. Sedangkan IPO price di 285. Di Kamis kemarin naik 9,6%. Jika dibanding dengan harga IPO, saham ini turun sebanyak 76%. Di mana low price-nya selama 200 hari 52. Terus AVG price 67%. Maaf, 67 rupiah. High price 86 rupiah. Kadar asingnya 19,37%. Nah, kita ke seller ya, karena baru IPO misalnya ya, itu pasti seller yang jualan. Seller yang jualan, underwriter yang jualan. Nah, ini aneh ya. Saya nggak tahu ini sebabnya apa. Di sini 141%. Di sini min ya. Terus DX 2%. Nah, ini kan ini plus harusnya min ya. Ini 9%, CP 9%, SH 4%, dan GRA 43%. Nah, tapi memang totalnya 100% betul ya. Bingung juga ya, di sini min, di sini min, di sini min ya. Ini plus, ini plus, ini plus ya. Itu mungkin hanya broker atau sekuritas yang tahu ya. Ini perlu ditanyakan sama sekuritas ini. Ya. Kemudian CC 139%. Nah, ini kok bisa lebih dari 100 ya. KK, nah ini KK bisa 696%. Ya, ini kalau saham terlalu lama IPO ya, maksudnya IPO-nya udah terlalu lama, itu nggak tahu ada data yang tidak diketahui asal usulnya, maksudnya bagi retail ya, bagi kayak kita ya, bagi investor atau bagi ya scalping di market ya. Tapi kita lanjut aja seadanya data. 80% PD, 7% XC, YU 106, ini 400. Nah ya. Biasanya di sini plus semua ya. Tapi yang ada min 1 ini KK, terus 696% lagi. Jadi ya maafkan saya nggak bisa menerangkan dengan detail. Nah, tapi yang jelas kita pedomannya ini, saham publiknya adalah 181 juta lebih, setara dengan 25% saham publik. Sedangkan yang di buy sell itu 17 juta lebih. Cuma 10%-nya ya. Yang masih di hold ya itu 90%. Jadi harusnya saham ini gulung kering. Ya. Kalau dibandingkan dengan total share ya 715 juta lebih. Itu yang di market itu 2,5%. Ya. Ini yang belum di market itu 22,9%. Sedangkan founder share 74%. Jadi yang di market cuma 2,5%. Yang 2,5% ini dikuasai oleh, nah ini aneh lagi, yang di buy sell 25%, yang di market 2,5%. Nah, ini CC kok malah mempunyai 3,4%, tetapi kakaknya minus 17%. Nah, itu ya.
Jadi yang membingungkan ini. Membikin ambigu ya. PD 2%, XC 1,8%, YU 2,6%, JPA 9,9%. Ini adalah free float yang masih di hold. Ini adalah founder share. Ya, kita lewatin aja. Jadi dengan data yang cukup membingungkan saya, kita buat tabel, kita buat chart P ya, buat chart lingkaran. Ini distribusi ya. Karena TF jual besar-besaran. Nah, di sini TF 68%. Nah, ini dari mana 68%? Oh, ini anu ya. Ini apa? Lotnya ya. Lotnya. Nah, ini TF. Memang yang benar minus sebetulnya ya. Yang buy plus. Tapi ini buy kok min. Nah, saya bingung kan? Ya. Ya pokoknya distribusi. Nah, kita ke sini ya. Yang buy dan sell. Nah, ini kalau kita ini tidak membedakan antara domestik dan asing ya. Ini yang di buy sell 2%. Jadi gulung kering ya. Cuma 2% yang berada di market berdasarkan data ini. Free float 23%. Yang masih hold ini founder share. Nah, saya kira itu ya. Jadi secara keseluruhan, secara general saham ini masih bagus ya. Yang pertama apa? Saham di publiknya masih 2%, masih banyak yang hold. Kemudian asing ini 20%, jadi kepemilikan asing atau asing nggak tahu ya ini asing atau asing karena tidak membedakan asing dan asing. Ini 19,37%. Jadi asing cukup ya seperlimanya ya. Ya cukup berpengaruh karena 20% hampir. Kemudian nah itu aja dulu yang memperkuat bahwa saham ini bagus. Kalau kita ya dalam hal ini ya swing ya. Bukan trading ya. Karena setelah trading ya kurang nendang ya kalau trading ya. Karena harganya juga udah turun dari IPO-nya tinggi. Tinggal lihat chart reversal atau belum, terus bandarmologi saat reversal, dan seterusnya dan seterusnya. Terus kita coba pilahkan antara asing dan bukan. Ya, tadi kan yang tadi datanya kita abaikan antara asing dan domestik. Nah, kita sekarang pilah antara asing dan domestik. Nah, di sini YUF itu 33%. Ya. Terus tambah ZPF itu 17%. Jadi asing. Nah, ini ya 50%. Jadi imbang asing sama domestik. Jadi ya karena ada asing ya otomatis asing nggak terlalu scalping gitu kan, nggak. Ini kan karena ini data general ya, bukan data hari ini doang. Data seumur hidup, maksudnya data sampai lak usia 6,6 tahun. Ya, intinya asing ada, jual dan beli. Ya, kita langsung aja. Ya, di sini 7% ya, buy sell-nya. Terus free float-nya 18% yang masih hold. Founder share 75%. Di mana 7% ini
dikuasai oleh CC 3%. Jadi bandarnya, ini katakanlah bandarnya ya. Karena kita bicara yang di market, bukan yang dipegang oleh free float, yang di hold dan underwriter. Jadi yang menggerakkan pasar ya ini yang dijual beli ini. 3% CC, terus 2% YUF asing ya. PD 2%, XC 3%, ZP ZFL 1%. Nah ini tiba-tiba KK-nya minus 4%. Kok bisa posisi beli kok minus ya posisinya ya. Ini sebanyak 25 juta lembar. Ya pokoknya itulah CC bandar utama, cenderung YU asing, PD katakan retail, ini XC juga retail. Jadi nggak terlalu panjang jangkanya. Kalau YU mungkin agak panjang. Ya, jadi ini tetap gulung kering 7%, sedangkan yang di hold 18%. Jadi sahamnya di tangan manajemen investasi. Ya itu ya. Terus kita lihat yang kekinian. Nah ini luck ya. Luck yang dari reversal tadi. Coba kita lihat chart IPOT ya. Kita pilih emiten luck. Nah ini ya. Andaikan kita di sini tanggal 9 atau 10 April ya. Jadi waktu dia mulai merangkak naik. Nah ini 9 April tetap distribusi. Jadi terbukti kalau orang bilang bandar kere ya, tapi itu kata orang ya. Saya nggak berani bandar itu kere. Semiskin-miskinnya bandar ya banyak duit. Nah ini ya intinya bentuk suntikan ya. Jadi dia naikinnya terus jualan, naikin jualan. Jadi ya, di sini terekam distribusi. Nah ini distribusi ya. Distribusi. Kemudian luck yang kekinian. Ya, luck kekinian. Nah ini akum. Nah, di hari terakhir kemarin tanggal 26 Juni, nah baru akum. Karena CC borong 31%. CC ini bandarnya ya. CC bandar di market atau market maker ini, market makernya CC ya. Sama YU, sama PD, sama XC. Tapi paling gede CC. 1%, PG 15%, YP 11%. Nah ini retail dikit banget. Yang warna ungu, Yang warna orange sangat sedikit. Nah ini yang warna orange buang 38%. Ini jelas akum. Kue kecil dimakan kue besar. Atau ikan kecil dimakan oleh ikan satu ini besar. Bandar follow the giant. Nah, ini giantnya. Nah itu ya. Jadi akum secara one day trade. Nah coba kita lihat. Nah historis emiten ini dari chart ya, di mana waktu IPO naik 1, 2, arah 2 kali, mungkin 3 kali, ya, terus naik lagi, naik 4 kali. Tapi yang arah cakep 2 kali. Yang arah yang ini yang nggak mungkin arah ini ya. Jadi di bawah arah ya. Jadi naik 4 kali berturut-turut. Ya, bagus IPO-nya. Kalau kita ikut IPO ya, tapi ikut IPO itu dapatnya mesti penjataannya dikit, kebanyakan ya. Kalau dapat 100% malah bingung kita juga, diguyur. Ya, ini ya.
perjalanan luck. Ya, kita lihat setahun terakhir. Nah, ini gambarnya penuh suntikan. Ya. Penuh suntikan, jadi hati-hati saham ini ya. Jangan beli di pucuk, akan disuntik nanti. Ya. Ya. Coba kita lihat yang di iPod. Chartnya sih bagus ya di broker CC, tapi volumenya nggak enak dilihat. Kadang-kadang kayak rancu gitu ya. Ini volumenya kan nggak kelihatan tuh. Nggak kelihatan kan? Nah, padahal harusnya volumenya gede. Karena, volumenya besar. Karena apa? Memang saya pakai sistem volume. Di mana volume itu muncul, detect di sistem kami. Baru digabungkan dengan TA, bantermologi ya. Itu. Ya, ini chartnya. Saya kira cukup ya. Itu gambaran loop selama 6,6 tahun lahir di bumi IHSG. Ya, kita kembali ke judul. Salam sehat.